Para ibu, bapak dan saudara-saudara, saya mendapatkan judul pada waktu saya masih di Banjarmasin dari ketua pengurus wihara atau yang disebut dengan Dayakasaba, Saudara Joni, bahwa tema malam hari ini adalah hidup bebas dari kecemasan. Satu hal yang sangat menjadi harapan bagi semua orang. Siapakah yang menginginkan cemas, was-was, khawatir di dalam hidupnya? Tentu tidak ada. Tetapi masalah ini juga bukan masalah yang mudah. Selain itu juga bukan masalah bagi umat Buddha saja. Persoalan kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan adalah persoalan semua orang. Yang muda, yang sudah tua, yang sudah lanjut usia, dengan tingkat, dengan bobot, dengan jenis kecemasan yang berbeda-beda, kekhawatiran, kegelisahan yang berbeda-beda. Semula saya ingin berbicara yang agak lebih psikologis. Tetapi saya berpikir mungkin agak sulit untuk ditangkap. Maka saya kemudian mengubah. Lebih baik saya memulai dengan kejadian-kejadian yang real, yang saya alami, yang kita semua alami, kemudian kita melihat, menilai, memeriksa mengapa bisa terjadi begitu. Saya kira itu lebih real, lebih realis untuk kita bahas bersama. Secara garis besar ada dua kutub, dua kubu yang sama sekali berbeda. Kubu yang pertama itu golongan saudara-saudara kita, orang-orang yang amat cemas, amat khawatir, amat gelisah. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, jangan-jangan terjadi ini, jangan-jangan terjadi begitu. Jangan-jangan saya salah, jangan-jangan saya berdosa dan sebagainya. Tetapi di sudut yang lain, di kubu yang lain, ada orang yang boleh dikatakan dalam tanda petik tidak cemas. Karena dia tidak peduli. Enggak peduli apa yang saya lakukan, ya saya lakukan. Pokoknya ya tujuan saya berhasil. Dia tidak peduli lagi agama, ini dilarang atau tidak boleh, ini jahat atau ini baik. Sembuh, pokoknya aku berhasil. Orang mengatakan kalau orang seperti itu kan tidak pernah cemas, toh kan? Ya, di dalam tanda petik seolah-olah orang tipe ini tidak pernah cemas, tetapi tidak benar. Ada kecemasan yang lain.
Ibu bapak saudara, baik itu sebagai pembukaan, saya akan memulai dengan 2 cerita. Yang pertama, saya mengalami sendiri, tetapi yang kedua, kejadian itu terjadi pada teman kita, saudara kita, dan saya tidak perlu menyebutkan namanya. Yang perlu tentu case-nya itu, kasusnya itu begini. Cerita yang saya alami sebagai biku. Saya berusaha untuk sehati-hati mungkin dalam hal ini menjalankan peraturan, menghindari yang tidak boleh, membantu dengan semampu mungkin, menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan masalah, pergunjingan, kemudian kesalahpahaman, pembicaraan yang tidak perlu. Dan saya merasa bahwa memang harus begitulah menjadi biku, menjadi samanera. Dan tidak hanya menjadi biku, menjadi samanera, menjadi apapun. Dengan bidang pekerjaan apapun. Berhati-hati untuk tidak melakukan yang salah, tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, menyakiti hati mereka, membuat masalah, membuat gosip dan sebagainya, mengurangi hal-hal yang tidak perlu. Tentu semua orang di bidang pekerjaan apapun, tidak harus dan tidak hanya para biku saja. Tetapi suatu hari saya pernah ceramah di Jakarta dan di tempat lain. Di tengah-tengah ceramah yang kami berikan itu, ada orang yang berdiri, pulang. Sambil menggerutu. Ambil sepeda motornya pulang. Wah ini Bante menyindir saya, menyinggung saya. Mengapa mimbar disalahgunakan untuk menyinggung-nyinggung saya? Ambil motor, ambil sepeda pulang. Saya diberitahu oleh umat yang duduk di sebelahnya bahwa tadi ada orang yang tersinggung, marah, sampai tidak tahan berdiri, ambil sepeda, ambil motor, pulang. Saya tanya, siapa dia? Dia sebutkan namanya ini, dia tinggal di sana, orang dari sana, umat dari sana. Ibu bapak dan saudara, saya tidak kenal dengan orang itu. Mendengar namanya juga baru sekali itu. Apalagi mengerti masalahnya sehingga dia merasa tersinggung, terlukai dengan ceramah saya. Apalagi kenal saja saya tidak. Beberapa hari saya berpikir, mengapa sampai begitu? Mengapa Bante berpikir beberapa hari? Iya, karena saya mempunyai obsesi, saya tidak ingin melukai orang. Saya ingin sehati-hati mungkin. Saya ingin sebaik mungkin saya memberikan uraian, tidak menyinggung kepada pribadi-pribadi, tidak menggunakan kesempatan ini untuk menghujat, untuk melampiaskan kebencian. Apalagi itu hanya ditujukan 1-2 orang. Apalagi di dalam forum itu, di dalam kesempatan itu, tidak ada sama sekali saya menyinggung masalah dia. Dan apalagi menyinggung, kenal juga tidak. Mengapa terjadi begitu? Nah, itu menimbulkan kecemasan. Ya, jangan-jangan dia sangat membenci pada saya, jangan-jangan dia antipati pada saya, jangan-jangan dia menganggap agama Buddha ini, umat Buddha, para biku semuanya seperti apa yang dia alami berhari-hari. Mengapa? Karena saya belum pernah mengalami itu sebelumnya.
Apalagi saya menjadi biku belum lama pada waktu itu, mungkin baru beberapa tahun. Tentu hal itu memberikan pelajaran yang amat berharga bagi saya. Saya bertanya kepada yang lebih senior, saya membaca buku-buku yang lebih banyak. Akhirnya saya menyadari, hal-hal seperti itu memang tidak bisa dihindari. Berhati-hati seperti apapun kita, berbicara dengan penuh kendali, kesalahpahaman yang terjadi pada orang lain, yang terjadi pada diri orang lain terhadap saya, tidak bisa dihindari. Sang Buddha sendiri pernah menjelaskan tentang apa toh yang disebut cantik, disebut ganteng, disebut ayu, disebut gagah. Sang Buddha mengatakan bahwa di dalam kulit kita ini, di dalam tubuh kita ini, yang cantik maupun yang gagah, yang ganteng maupun yang ayu, Sang Buddha mengatakan itu isinya hanya tai, air kencing, darah, lendir, dahak, kotoran, makanan yang belum dicerna, yang sedang dicerna, yang berbau, yang dibungkus dengan kulit ini. Seorang wanita yang sangat bangga dengan kecantikannya, namanya Magandia, marah. Pulang dia. Dia merasa bahwa Sang Buddha ini menghina dia. Saya membaca itu. Ya, itu risiko. Risiko yang tidak bisa dihindari oleh setiap orang di dalam hidup bermasyarakat, hidup bergaul. Ibu bapak, saya juga mendapatkan cerita seorang ibu-ibu. Dia mendengar temannya itu akan bekerja sama atau berhubungan dengan seseorang. Spontan dia mengatakan, ojo lu ya ojo. Kayu rapi, cerewet, tidak jujur, suka makan uangnya orang misalnya gitu. Yang dinasihati ini ngamuk, katanya, wah kamu menjelekkan orang, kamu memfitnah orang. Ya, padahal mungkin dalam hati kamu mengerti agama dan sebagainya. Kok sampai begitu dan lain-lain dan lain-lain. Nah, peristiwa itu membuat kecemasan juga yang tidak hilang-hilang. Wah, saya kok begitu ya. Andai kata tadi saya tidak berbicara, kan dia tidak salah paham, tidak menyalahkan saya, tidak mengatakan saya memfitnah, menjelekkan orang. Dia berpikir. Ini kecemasan yang umum, yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin membahas beberapa macam hal-hal yang menimbulkan kecemasan. Ibu, bapak, dan saudara, bagaimana cara mengatasi ini? Yang pertama adalah, marilah kita memeriksa kehendak, niat kita. Waktu kita berbicara, waktu kita berbuat, waktu kita memberikan barang, waktu kita menyampaikan sesuatu. Kalau memang kita memeriksa dengan teliti, niat saya ini benci, marah, serakah, atau baik. Kalau kita periksa berkali-kali, niat saya ini baik. Saudara tidak perlu memelihara kegelisahan di pikiran saudara. Karena kita tidak bisa mengatur orang lain harus menganggap saya seperti yang saya mau. Tidak bisa. Meskipun niat saya baik, tujuan saya baik, orang lain bisa menganggap saya tidak baik. Tentu ini urusan orang lain. Kita tidak bisa meminta dia
untuk mempunyai pandangan yang bagus kepada kita. Kalau dia mempunyai pandangan yang tidak bagus, dia salah paham kepada kita, sepenuhnya urusan dia. Sama seperti seseorang atau ibu bapak memberikan nasihat kepada teman, kepada saudara. Ojo lho yo. Ojo bekerja sama karo kae, nanti kamu rugi. Kamu bukan orang yang mampu sekali, tidak dihapusi dan sebagainya. Kalau orang itu marah, orang itu salah paham, mari kita memeriksa kembali niat kita. Atau kalau lebih baik lagi, sebelum kita berbicara, kita memeriksa niat kita. Apa niat saya berbicara ini? Apa niat saya berbicara tadi? Betul-betul saya ingin menolong, kasihan pada dia. Kalau menjadi korban, kalau dimakan uangnya, dia bukan orang kaya, dia orang yang pas-pasan. Atau saya tidak suka kepada orang itu. Saya tidak suka kepada orang itu. Tetapi ketidaksenangan itu saya bungkus dengan alasan untuk menolong dia. Saya kasihan kalau dia ditipu. Maka saya menceritakan kejelekan dia. Betul? Betul untuk menolong dia? Betul untuk menjagai dia? Betul karena kasihan pada dia? Apa niat baik ini bungkus alasan karena kita benci kepada seseorang? Siapa yang tahu ya? Kita harus periksa sendiri. Tidak, Bante, tidak. Saya nggak ada urusan dengan dia. Sudah lama juga. Apalagi saya tidak pernah ditipu. Tapi saya mengerti tabiat dia begitu. Ini adalah teman. Ini adalah saudara. Dia pernah membantu saya. Jangan sampai dia kena korban orang itu. Maka saya cerita pada dia. Oh, kalau saudara sudah periksa berkali-kali. Niat saya memang baik. Tidak ada kebencian, tidak ada keinginan untuk menghantam dia. Sudah selesai. Saudara tidak perlu memelihara kecemasan di dalam pikiran saudara, kegelisahan di dalam pikiran saudara. Merasa bersalah, feel guilty ya, merasa bersalah. Saya kok begini, orang lain kemudian marah, saya nasihati, saya ingin menolong, menyelamatkan. Tetapi kemudian dia salah paham pada saya, oh ya sudah. Di dalam Dhammapada, Buddha Gautama juga mengatakan kalau Anda banyak bicara, apa saja dikomentari, apa saja diomongkan, salah. Orang mengatakan orang ini cerewet, kita disalahkan. Tetapi kalau kita tidak mau bicara diam seperti patung, Buddha juga mengatakan Anda juga disalahkan. Banyak bicara dicela, tidak berbicara dicela. Kalau sedikit bicara bagaimana, Bante? Juga dicela. Kita tidak bisa menghindari dunia ini tidak mencela kita. Oleh karena itu, periksalah kehendak kita. Salah satu cara untuk menghadapi kalau celaan itu datang. Kalau memang niat kita baik, tujuan kita baik, dan baik itu harus kita periksa. Baik ini sebagai alasan atau sungguh-sungguh? Apakah ada dendam? Apakah ada kebencian yang saya bungkus dengan niat baik, dengan keinginan baik? Kalau kita ditanya, saya kan ingin menyelamatkan dia, kan saya kasihan pada dia. Tenan, betul? Apakah kasihan kemudian ingin menyelamatkan itu dikeluarkan sebagai kesempatan untuk marah? Kalau saya masih marah kepada kamu, saya masih cinta kepada kamu, tenan. Apakah kalimat cinta itu tidak dijadikan alasan supaya marahnya bisa keluar, supaya lega, begitu ya? Kebenciannya bisa keluar supaya lega, tenan, begitu? Atau memang betul-betul dia ingin memperbaiki dia? Karena beberapa kali diberi kata-kata yang lembut dia tidak mau mendengar, maka kemudian diberikan kata-kata yang keras supaya dia mau mendengar. Kalau kita sudah periksa berkali-kali memang betul niat kita murni mengasihani dia, memperbaiki dia, kita jalan terus. Tidak perlu kita kemudian merasa bersalah, tidak perlu kita kemudian menyesal. Kalau orang itu salah paham kepada kita, itu resiko kita bergaul
bermasyarakat, resiko hubungan sosial antara kita dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan tetangga, dengan lingkungan, dengan organisasi, itu resiko. Tetapi kita tidak goyah. Di dalam Manggala Sutta dikatakan, putasa loka damehi citang yasana kampati etang manggala mutama. Putasa loka damehi, meskipun kena pengaruh loka dama. Loka dama itu kondisi dunia, ada 8. Suka duka, untung rugi, terkenal tersisih, dipuji dihina. Menurut Dhamma, menurut kesunyataan, Buddha mengatakan setiap orang tidak bisa menghindari, semua orang tidak bisa menghindari 8 kondisi dunia ini. Suatu ketika dia merasa happy, suatu ketika dia dipuji orang, oh terima kasih ya Anda sudah menolong saya. Suatu ketika orang-orang menyebut nama kita, suatu ketika kita mendapat keuntungan materi atau keuntungan kebajikan. Tapi suatu ketika kita juga mengalami penderitaan, rugi, tidak dikenal, dihina. 8 kondisi yang berlawanan. Suka duka, untung rugi, dipuji dihina, terkenal tersisih. Semuanya, termasuk Buddha sendiri, orang-orang besar, pendiri-pendiri agama, orang-orang suci, nabi-nabi, semuanya terkena 8 kondisi dunia. Kita tidak bisa memilih yang satu segi. Saya ingin bahagia saja, Bante. Di dalam kesejahteraan saya hanya ingin yang untung saja. Nama saya dikenal dengan baik. Syukur ada orang lain memuji. Oh, kalau orang anak muda mengatakan sorry ye, tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Suatu saat kita pasti mengalami penderitaan, kekecewaan, penghinaan, disisih dan rugi dan sebagainya. Oleh karena itu dikatakan putasa loka damehi. Kalau kita terkena kondisi yang 8 ini, citang yasana kampati. Bagaimana kita mempertahankan mental kita untuk tetap teguh. Meskipun teguh itu relatif. Ya suatu ketika awalnya mungkin kita merasa agak terkejut, agak gelisah, agak khawatir, tapi sedikit sekali. Kemudian kita bisa menjaga keteguhan hati kita. Etang manggala mutamang, itulah berkah. Tetapi memang itu tidak mudah. Karena Sang Buddha di dalam Manggala Sutta itu membuat 38 macam yang disebut berkah. Yang pertama adalah asewana cebalanang, menghindari mereka yang tidak punya moral, berguru kepada mereka yang bijaksana, menghormat yang layak dihormat, mempunyai pengetahuan, tinggal di tempat yang sesuai, merawat, mendukung ibu dan ayah, merawat istri dan anak-anak, menjauhi minuman keras, berurutan. Dari yang paling mudah menuju yang paling sulit, paling sulit, paling sulit. Menghadapi kondisi dunia, putasa loka damehi, dan berusaha citang yasana kampati, cita mental kita tetap teguh, itu diletakkan yang bawah itu. Sesuatu yang memang tidak mudah. Ibu bapak dan saudara-saudara, ada 2 cerita yang saya sampaikan. Saya memberikan khotbah, kemudian orang berdiri marah-marah, dia merasa tersinggung. Dia tidak bisa tahan. Mungkin dia sudah tahan, dia tidak tahan, kemudian berdiri dan pulang dan memaki-maki. Yang kedua, seseorang punya niat baik melindungi temannya dari korban kejahatan, temannya itu kemudian salah paham. Ini adalah hal-hal yang mudah sekali, yang sering sekali terjadi di masyarakat. Kemudian timbullah kecemasan, kemudian timbullah merasa bersalah, kemudian timbullah kegelisahan. Tidak nyaman lagi, tidak enak lagi rasanya. Semuanya ini menurut pandangan agama Buddha adalah masalah psikologis.
masalah mental. Kecemasan adalah masalah mental, bukan masalah yang ada di luar. Waktu pertama kali orang mendengarkan ceramah saya dan dia kemudian tidak tahan, berdiri maki-maki dan keluar, amat tersiksa saya. Apanya yang salah? Mengapa dia sampai tersinggung? Mengapa dia sampai marah? Apakah saya mengajarkan melenceng dari pakem? Apakah saya menganjurkan hal-hal yang tidak benar? Apakah saya menyinggung nama dia? Kenal saja tidak. Disebutkan namanya dari daerah ini, saya tidak pernah ketemu. Apalagi sengaja menggunakan kesempatan ini untuk menghujat atau mencela dia, tidak. Sulit, siksaan yang berat sekali, masalah mental yang berat sekali waktu itu. Karena saya belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Tetapi karena belajar, karena mengerti, karena mendengar pengalaman-pengalaman yang lain, dan karena latihan dengan meditasi, kemudian dengan pengendalian diri, kemudian dengan memeriksa niat, apakah niat saya ini dikotori oleh kekotoran batin, kebencian atau tidak. Hal itu bisa saya atasi. Dalam peristiwa yang kedua, yang ketiga, hal itu terjadi kembali. Apa yang saya alami tidak sama lagi seperti yang saya alami semula. Saya merasa, oh ya, itu di luar kemampuan saya untuk menjaga supaya orang tidak salah paham. Tetapi saya sudah berusaha memeriksa, berusaha menjaga tidak ada kebencian yang timbul di dalam khotbah. Tidak saya gunakan kesempatan ini untuk menghujat orang lain. Niat saya hanya bagaimana supaya pendengar mengerti hal-hal yang baik, meninggalkan yang tidak baik, menuju kepada yang baik, meningkatkan kepada yang baik. Silakan. Kalau ada yang tersinggung dan marah, di luar kemampuan saya untuk menjaga itu. Seperti waktu Buddha mengatakan yang gagah, yang ganteng, yang cantik, yang ayu, yang tampan, itu isinya hanya tai, darah, nanah, air kencing, kotoran, bau, dibungkus dengan kulit, maka dia marah. Seorang wanita yang cantik, yang terobsesi dengan kecantikannya, dia merasa marah. Apa ini? Ceramah yang menjijikkan, ceramah yang tidak menghargai kecantikan, dan dendamnya itu tidak segera lenyap, menimbulkan dampak juga pada hari-hari kemudian. Dan yang memberikan penjelasan itu bukan saya, tetapi Buddha sendiri. Beliau juga tidak bisa menghindari risiko seperti itu. Demikian juga ibu bapak di dalam kehidupan sehari-hari, berhubungan dengan istrinya sendiri, dengan suaminya sendiri, di dalam berbicara, di dalam memecahkan masalah, dengan koleganya, dengan teman-temannya, dengan kenalannya yang baru, yang akrab, yang lama, bisa timbul seperti itu. Dan itu tidak bisa dihindari. Saudara tidak bisa mengatakan, saya tidak ingin Bante, saya ingin lebih ekstra hati-hati. Tetap bisa timbul. Sekarang kita melihat yang pertama adalah niat kita. Bagaimana niat kita di dalam menghadapi dia? Sekali lagi kita berusaha jangan sampai timbul kebencian, dendam, permusuhan, semata-mata dengan niat yang baik. Kalau itu sudah Anda punyai, cukuplah. Tidak ada alasan untuk Anda gelisah, Anda merasa bersalah, Anda menyesal, Anda melukai hati orang lain. Tidak ada niat itu sama sekali. Syukur, selain niat yang baik, Anda bisa mencari waktu yang tepat, berbicara dengan kalimat yang terpilih, tidak berbicara sembarangan, melihat kondisi orang itu dan sebagainya. Syukur, di dalam bahasa Pali dikatakan upaya kosala. Dia mempunyai teknik yang sangat pandai untuk memberi nasihat pada orang.
Sehingga orang itu tidak marah, orang itu tidak tersinggung. Dan orang itu mendengar nasihat kita, mengerti nasihat kita, dan kemudian mau menggunakan untuk berubah. Syukur. Tetapi tidak semua orang mampu mempunyai upaya kosala, mempunyai cara yang sangat tepat untuk berbicara kepada orang lain, apalagi memberikan nasihat. Orang mengatakan, ya, kalau Buddha bisa melihat kehidupan seseorang yang lampau, dia bisa berbicara dengan tepat. Itu pun juga tidak. Maka dia salah paham dan dia marah sekali. Tetapi orang tua Magandia mencapai kesucian. Orang tua wanita cantik yang bernama Magandia, yang sangat marah karena dikatakan di dalam tubuh kita yang cantik, yang gagah ini isinya hanya tai dan nanah dan kotoran. Marah. Orang tuanya justru mencapai pencerahan. Dia menyadari, oh iya, tidak ada yang bisa kita gondeli, tidak ada sesuatu yang harus digondeli. Sebagai kecantikan, sebagai kegagahan, sebagai sesuatu yang sangat menarik, yang sangat berharga. Semuanya sementara, penuh dengan perubahan. Tidak ada sesuatu yang berharga dari jasmani ini. Orang tuanya mencapai pencerahan, tetapi anaknya sangat marah. Itulah risiko di dalam pergaulan ini. Kita tidak bisa menghindari tanggapan orang lain kepada kita. Apa yang bisa kita manage? Apa yang bisa kita kuasai? Kita tidak bisa menguasai orang lain. Bagaimana Anda mendengar ceramah saya? Senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, memuji atau mencela, saya tidak bisa menentukan, saudara. Tetapi yang bisa saya kuasai adalah bagaimana saya mengatur pikiran saya sendiri. Itulah yang bisa saya kuasai. Kalau saya bisa menguasai pikiran saya, tidak terpancing dengan keserakahan, dengan kebencian, dengan kemarahan, dengan dendam, cukup. Karena itu yang paling mungkin. Saya tidak bisa menguasai pikiran ibu bapak saudara sekalian untuk memberikan penilaian kepada saya seperti apa yang saya mau. Mau Bante apa? Mau saya Anda mengerti ceramah saya semua. Mau saya Anda menghargai pelajaran yang baik ini. Mau saya Anda bisa menggunakan pelajaran yang baik ini. Dan tentu Anda jangan mencela, Anda jangan memaki-maki saya. Karena tidak ada kebencian, tidak ada kejahatan yang saya lakukan. Itu mau saya, tetapi tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya hanya bisa mengharap. Tetapi dari sekian ratus, sekian ribu, sekian puluh ribu orang yang mendengar ceramah saya, dia akan mempunyai tanggapan yang berbeda-beda. Dan akhirnya saya siap menerima. Apa yang menjadi resiko dari bergaul di tengah-tengah masyarakat? Suka, duka, untung, rugi, terkenal, tersisih, dipuji-puji, dihina. Putasaloka damehi citang yasana kampati. Jagalah pikiran Anda, jangan sampai goyah kalau kondisi dunia yang tidak menyenangkan itu datang. Itulah berkah yang utama. Bukan dipercikin air, bukan. Tadi siang saya memercikin pengantin itu. Alatnya itu lupa saya beginikan. Airnya akan banyak atau beres begitu. Dan sementara daerah ya, di beberapa daerah kalau umat diperciki air itu, air pemberkahan oleh biku sampai beres begitu, lebus, senangnya bukan main. Senangnya bukan main. Wah, Bante, berkahnya hebat saya ya. Saya dapat beres begitu. Tapi tidak ada. Di dalam kitab suci tidak ada. Bahwa air yang dipercikan itu adalah manggala atau berkah, itu tidak ada. Itu hanya simbol. Simbol air itu membersihkan. Air itu menghilangkan noda jasmani. Bukan berkah. Berkah yang sesungguhnya adalah seperti yang tadi saya sampaikan di depan, menghindari minuman keras, merawat istri dan anak-anak,
mendukung orang tua yang sudah berangkat tua, yang dahulu merawat kita, yang dahulu membantu kita, mendengarkan ajaran-ajaran yang baik, menjaga kesabaran, batinnya tetap tenang meskipun kondisi dunia menghantam kita. Itulah berkah yang sesungguhnya. 38. Dan di dalam 38, di daftar yang 38 itu tidak ditulis dapat percikan air berkah, tidak. Yang paling rendah adalah menghindari mereka yang mempunyai perilaku tidak bermoral. Terus menghindari minuman keras, menghindari tempat yang tidak sesuai, membantu ibu dan ayah, menjaga istri dan anak-anak, mempunyai kesabaran, mendengarkan ajaran-ajaran kebajikan, sampai meskipun tergoda, meskipun kena pengaruh duniawi, batin tetap tenang. Itulah 38 macam yang disebut berkah. Jadi termasuk kalau saudara menyokong, menolong, membantu, memberikan makanan, memberikan pakaian, itulah berkah. Dananca dhammacaryanca. Bukan kalau makanan ini sudah dimakan Bante sebagian, ayo kita makan, ini berkah ya. Kan begitu toh ya. Atau misalnya ada patung, atau misalnya ada jimat apa sudah diberkahi, dibacai parita, oh ini berkah, ini berkah. Bukan. Di dalam pandangan agama Buddha, mereka yang memberi makanan itulah yang mendapat berkah, bukan yang mengambil sisa makanan itu. Dia yang memberi itulah yang mendapatkan berkah, itulah yang mempunyai berkah, bukan dia yang mengambil sisa dari pemberian itu. Kalau misalnya ada apa? Ada sapu tangan, ada apa? Wah, ini bekasnya orang suci, ini bekasnya mereka yang terkenal. Saya tak ngelorot supaya nanti dapat berkah. Kan umumnya begitu. Menurut pandangan Buddhis itu menjadi terbalik. Bukan Anda yang ngelorot, ya, bukan Anda yang ngelorot kembang ini, bukan Anda yang ngelorot jubah yang saya pakai. Anda yang memberikan kembang ini, Anda yang memberikan jubah ini, Anda yang memberikan makanan itu, itulah yang punya berkah. Karena dia melakukan kebaikan. Tetapi bukan dia yang mengambil sisa-sisa itu. Apalagi kalau hanya mencari sisa-sisa dan tidak pernah memberi. Lebih-lebih lagi. Tidak ada berkah yang tidak ada berkah yang dia ambil. Bolehlah yang lorot, bolehlah ambil bunga-bunga yang kering, ambil apa, sisa makan dari Bante, ambil apa itu spray-spray yang dipakai oleh orang-orang yang bermeditasi. Wah, saya ngalap berkahnya ya, saya ngelorot, bolehlah. Tapi Anda harus memberi dulu. Sebelum Anda ngelorot itu Anda harus memberi dulu. Berikanlah kain yang baru, berikanlah makanan, berikanlah bunga-bunga yang baru. Kemudian yang kering-kering ini Anda ambil. Sebetulnya berkahnya bukan dari kembang yang kering itu. Sebetulnya berkahnya bukan dari pakaian yang bekas itu. Tetapi pada saat Anda memberi. Disitulah berkah. Bukan pada saat Anda ngelungsur, itu bukan. Oleh karena itu kalau hanya ngelungsur terus, menunggu lungsuran terus, tidak pernah memberi, sama sekali tidak ada berkah yang didapatkan. Ibu bapak dan saudara-saudara, tetapi saya akan meningkat lebih dalam lagi. Tetapi banyak macam faktor yang bisa membawa kita gelisah. Saya ingin menyampaikan 2 atau 3 faktor. Tetapi kita sudah mengerti, misalnya ya, Bante, saya sudah mengerti apa yang Bante uraikan. Sekarang pokoknya niat saya baik, saya sudah berhati-hati, terserah luah-lueh. Orang mau salah paham pada saya, mau mencaci maki saya, niat saya sudah saya teguhkan, sudah saya periksa, sudah saya teliti, sudah saya analisa, niat ini baik. Dan saya menyampaikan dengan sehati-hati mungkin, sesuai dengan kemampuan saya. Tetapi, apakah kegelisahan sudah lenyap? Tidak. Ada kegelisahan yang lain.
Apa yang membuat kegelisahan? Yang tidak jelas. Cerita saya pertama itu mengapa membuat kegelisahan, termasuk kegelisahan untuk saya, karena saya tidak jelas. Saya ceramah, saya khotbah, saya tidak menyinggung, tidak menyindir, tidak kenal orangnya. Sudah berhati-hati, ekstra hati-hati, mengapa masih ada orang yang marah? Tidak tahan sampai berdiri, maki-maki, ambil motor, keluar. Saya tidak jelas, saya salah atau benar. Kalau salah, salah saya di mana? Setelah saya memperdalam Dhamma, lebih mengerti, latihan lebih kuat. Yang senior memberitahukan pada saya, cetana kamu, niat kamu harus baik, betul-betul baik. Mengajar Dhamma bukan untuk menyindir, bukan untuk menghujat, tapi untuk mendidik masyarakat. Mendorong orang untuk tidak berbuat jahat, mendorong orang untuk banyak berbuat baik. Selesai. Dan kamu menyampaikan dengan kalimat yang tidak kasar, dengan kalimat yang terpilih. Orang lain mau menanggapi A atau B bukan urusanmu. Oh, sekarang sudah jelas. Kecemasan itu kemudian tidak timbul. Kalau kejadian itu terjadi kembali, saya sudah tidak cemas kembali. Tidak cemas lagi. Saya hanya mengatakan, oh sayang, dia salah paham. Bhante Dhammananda mengatakan, saya pernah cerita ini kepada Bhante Dhammananda, seorang biku senior yang ada di Kuala Lumpur. Beliau mengatakan, kalau orang punya luka di tangan dan kena yodium, kena alkohol, kena obat, dia akan dan dia lari. Tapi kalau orang sehat, meskipun memegang racun, racun tidak akan melukai tangannya. Yodium dan kemudian spiritus tidak akan membuat perih. Tapi kalau orang punya luka, orang sakit, dia kena yodium, kena alkohol akan perih. Kalau orang yang mengerti, dia akan bertahan. Perih ini menyembuhkan. Tapi kalau orang tidak mengerti, dia akan lari. Dia akan pergi. Itu juga salah satu yang memberikan pencerahan, memberikan pengertian pada saya. Bhante Dhammananda mengatakan, kamu memberikan ceramah, memberikan khotbah, menunjukkan hal-hal yang jelek, yang merugikan, yang harus dihindari, menunjukkan hal-hal yang baik yang harus dilakukan. Orang merasa perih, tetapi dia tidak ingin sembuh, dia marah, dia tidak tahan, dia berdiri, dia lari. Ya sudah, kamu tidak bisa mencegah dia. Sang Buddha sendiri pernah mengalami hal seperti itu. Kecemasan tidak ada sekarang. Kalau peristiwa itu muncul kembali, terjadi kembali, saya hanya mengatakan, sayang. Lalu kemudian saya melihat kembali. Apakah ada ucapan yang keterlaluan? Apakah ada ucapan yang melenceng dari Dharma? Oh tidak. Sudahlah, biar saja. Mudah-mudahan suatu ketika dia akan mengerti apa yang saya ucapkan. Mudah-mudahan suatu ketika dia akan mengerti niat saya untuk mengajar Dharma, mengajar kebaikan. Tetapi, apakah tidak ada kecemasan yang lain? Ada, saudara. Selalu muncul dari hal-hal yang tidak pasti. Apakah itu? Bagaimana hari depan saya? Kalau yang belum mendapatkan pasangan, besok pasangan saya siapa? Besok pasangan anak saya siapa? Baik atau jelek? Kalau kita membuka usaha yang baru, nanti bagaimana? Demikian juga kalau kita menengok, melihat orang yang sakit, jangan-jangan nanti saya juga kena cancer seperti dia. Jangan-jangan hari tua saya nanti saya tidak diurus oleh anak-anak. Jangan-jangan saya stroke dan harus berbaring berbulan-bulan, bertahun-tahun dan sebagainya dan sebagainya. Bagaimana hari depan saya? Tidak pasti. Ketidakpastian itu menimbulkan kecemasan. Bagaimana? Dan itu sesuatu yang sangat umum sekali. Anak-anak kalau maju ujian, maju ulangan, bagaimana ya? Nanti saya lulus apa tidak? Saya berhasil apa tidak? Saya lolos apa tidak?
Dan untuk menghilangkan kecemasan itu bermacam-macam cara dilakukan. Dia sembahyang kepada Tuhan, kepada Brahma, kepada Dewa, kepada Mak Kuan Im, kepada Sang Buddha, kepada apa saja. Dia mohon supaya dia tidak cemas. Ya, kecemasan bisa diatasi, tetapi bukan dengan cara yang benar. Bagaimana Bante mengatasi kecemasan yang mengatasi kecemasan yang benar? Iya. Menurut pandangan agama Buddha, hari depan kita karena akibat karma kita sendiri. Sering sekali ibu bapak melihat patung Buddha yang berdiri atau duduk tangannya begini. Seperti kalau kita mau menghentikan kendaraan itu ya stop gitu ya. Artinya adalah abaya. A itu tidak, bahaya itu takut. Buddha mengatakan jangan takut. Apapun kalau bukan akibat karmamu tidak akan datang kepada kamu. Orang lain begini, orang lain kena musibah begitu, orang lain menderita begini, kena penyakit begitu. Kalau bukan karmamu, dia tidak akan datang kepada kamu. Penderitaan itu tidak akan kamu alami. Tetapi kalau kita alami, ya sudah. Itu adalah akibat karma kita. Kalau saya sudah berbicara benar, memperlakukan orang dengan benar, karyawan, anak-anak dengan benar, memberikan khotbah dengan benar, menjalani kebikuan dengan benar, orang salah paham, orang marah kepada saya, tidak tahan, berdiri dari ruangan ini, keluar dan memaki-maki dan mengatakan, saya tidak ingin ketemu Biku Panyawaro lagi. Karma saya berbuah. Sudah dengan niat yang baik, berbicara hati-hati. Tidak menyinggung, tidak menghujat orang lain, tapi orang lain marah kepada saya. Karma saya berbuah. Akibat perbuatan saya sendiri berbuah. Kalau saya tidak mempunyai benih, tidak menanam sesuatu yang lampau, orang itu tidak akan salah paham dan memaki-maki pada saya. Pada waktu Dhamma kelas di Klaten, kalau tidak salah bulan yang lalu, saya mengatakan, the Buddhist wisdom, kebijakan Buddhis, itu adalah uncommon wisdom, kebijaksanaan yang tidak umum. Common wisdom, kebijaksanaan orang umum, berbeda dengan kebijaksanaan Buddhis. Kalau rumah Anda dijarah, rumah Anda dibandemi batu, sampai mungkin dirusak, kanan kiri tidak. The common wisdom, kebijaksanaan umum mengatakan apa? Waduh Bante, masyarakat sekarang tidak punya tata krama, brutal, biadab, kebenciannya luar biasa, tidak menghargai hukum. Itulah common wisdom, kebijaksanaan yang biasa. Melihat orang itu yang mencelakai kita, yang menipu kita, jahat dia, busuk dia, kejam dia, tidak punya moral dia. Barbar dia, brutal dia. Buddhist wisdom berbeda. Kebijaksanaan Buddhis bagaimana? Kalau rumah Anda menjadi sasaran, rumah Anda dicuri, Anda menjadi korban fitnah, dijadikan bahan gosip, Buddhist wisdom berbeda. Kalau kebijaksanaan umum mengatakan dia tidak punya moral, tidak tahu balas budi, dia dulu ditolong. Moralnya rendah sekali, dia jahat, dia barbar, tidak punya etika. Buddhist wisdom mengatakan, kebijaksanaan Buddhis mengatakan lain. Karmamu berbuah. Habis. Mengapa orang lain tidak dibegitukan? Mengapa orang lain tidak dihujat? Mengapa orang lain tidak dirampok? Mengapa kamu yang jadi sasaran? Karmamu berbuah. Saya sudah benar Bante, apa salah saya? Apa dosa saya? Saya di pihak yang benar, saya menjadi sasaran, saya dihancurkan. Ya, karmamu berbuah. Habis. Apa gunanya mengerti seperti itu? Dendam kita akan turun. Marah kita akan turun. Jengkel kita akan turun. Melihat orang yang berbuat begitu lalu kita kasihan. Wah mesake aku.
Kalau dia nanti karmanya itu berbuah, dia akan menderita seperti yang aku alami. Mungkin lebih dari yang aku alami. Jadi bukan kebencian, bukan kemarahan, bukan kejengkelan kepada orang itu, tetapi kasihan. Itu Buddhist wisdom. Uncommon wisdom. Kebijaksanaan Buddhis ini kebijaksanaan sing ora umum. Jadi bisa ya membedakan, mengerti bedanya bisa tuh. Suatu ketika Anda sudah menolong dia, dia pekerja baik, Bante, 20 tahun, jujur, rajin, tiba-tiba mencuri. Mendongkel lemari, wah semua dicuri, dia keluar. Kemudian menyebarkan isu, dia memotong semua langganan saya. Aduh, tidak tahu budi dia, seperti binatang dia. Luar biasa dia, bukan manusia dia. Begitu. Kebijaksanaan biasa kan begitu. Kebijaksanaan Buddhis lain. Karmamu berbuah. Habis. Nah dia sesama teman kita punya karyawan sampai mati kok bagus, karyawan Anda yang bagus kok kemudian malik grempiang begitu ya. Karmamu berbuah. Oh iya Bante. Kalau bukan akibat karma Anda, dia tidak akan mengenai Anda. Iya. Lalu bagaimana Bante? Ya kasihan sama dia. Dia nanti akan menderita. Dia berbuat begitu, dia akan menderita. Tidak ada kebencian. Mesaaki. Apa alasan kita membenci? Iya Bante ya, saya mesaaki nanti kalau karmanya dia berbuah, kan dia menderita. Kan mesti berbuah atau Bante ya? Ya gedang berbuah ya. Itu kebencian, saudara. Kebencian. Sang Buddha mengatakan di dalam Karaniya Metta Sutta, memang marah atau membenci itu tidak sehat. Membakar pikiran kita, membuat gelisah, membuat marah. Tetapi kalau Anda tidak bisa menahan marah atau benci, ya saya terjemahkan sih supaya gampang, bolehlah. Kalau Anda suatu ketika marah atau benci, bolehlah. Tetapi jangan mengharap orang lain celaka, nyepatani, mengutuk, ora selamat kamu. Nanti golek pangan susah kamu. Tidak baik. Meskipun Anda marah atau benci, jangan sampai waktu marah atau benci mengharap orang lain celaka. Kita harus tahan. Saya marah Bante, marah betul marah. Saya tidak bisa kasih sayang sama dia. Ya oke lah, bolehlah. Jangan mengharap dia celaka. Kalau mengharap dia celaka, Anda melakukan kejahatan. Rugi toh ibu bapak ya. Dia berkhianat kepada kita, dia mencelakai kita, dia memfitnah kita marah. Kemudian ibu bapak tidak bisa terima itu. Awas nanti, saya akan balas. Rugi tuh. Karma jelek berbuah, nanam yang jelek lagi. Besok ibu bapak akan begitu lagi. Berbuah lagi, marah lagi, ya tanam lagi. Terus begitu. Kapan selesai? Kita tidak bisa membebaskan lingkaran ini. Tapi kalau kita menyadari karmaku berbuah, habis. Semoga yang mencelakai aku sadar, menjadi baik, berbahagia. Kita memakan karma yang pahit, memetik karma yang tidak baik, dan stop. Tidak menanam kejahatan yang baru. Ada contoh Buddhist wisdom yang lain. Saya pernah cerita di sini, tetapi sekarang anak saya lain. Ada seorang pembesar yang cerita dari Tiongkok itu, yang amat tidak senang dengan guru meditasi, amat tidak senang dengan agama Buddha, benci sekali. Satu hari dia datang ke guru meditasi itu. Murid-muridnya tidak senang. Wah, orang ini mau cari gara-gara ini datang ke sini. Apa urusannya? Dia sangat tidak senang dengan agama Buddha, sangat tidak senang dengan guru meditasi itu. Dia tanya, hei pembesar, kalau
Tuan melihat, Anda melihat guruku seperti apa? Gurumu seperti kerbau. Marah muridnya. Guruku dihujat, dihina, dikatakan binatang kayak kebo. Marah besar. Lalu sekarang ganti. Pembesarnya tanya, Pak Guru meditasi, kalau Bante, kalau Anda melihat aku kayak apa? Melihat pembesar itu. Guru meditasi mengatakan, kalau aku melihat Tuan besar seperti Buddha. Wah, muridnya marah lagi. Apa Bapak Guru ini? Dikatakan kebu, dikatakan binatang, dihujat, dihina. Sekarang yang menghujat dipuji. Katanya kayak Buddha, disanjung, dihormati. Itulah the common wisdom. Kebijaksanaan umum. The Buddhist wisdom berbeda. Karena Buddhist wisdom adalah uncommon wisdom. Kebijaksanaan yang tidak umum. Bagaimana Buddhist wisdom melihat? Buddhist wisdom melihat. Karena si Tuan besar itu di otaknya di sini berisi kerbau, mulutnya ngomong kerbau. Betul toh? Sing dipikirke itu kebo, kerbau. Maka yang diucapkan itu kerbau. Tapi guru meditasi itu tidak berpikir sedikit pun yang jelek-jelek. Pikirannya selalu memikirkan yang baik-baik. Maka mulutnya ini, yang diucapkan dari mulutnya ini, kata-kata yang baik. Itulah Buddhist wisdom. Mengapa marah? Siapa yang kerbau? Yang kerbau ya yang mengucapkan kerbau itu. Siapa yang Buddha? Yang Buddha bukan pembesar itu. Yang mengucapkan Buddha itu dia Buddha. Itulah Buddhist wisdom. Kebijaksanaan Dhamma. Kebijaksanaan Buddhis. Saudara bisa menangkap ya. Jadi kalau Anda difitnah, dikatakan tidak tahu diri, apalah busuk hatinya berbulu, pantas dikatakan binatang itu. Siapa ini? Siapa yang binatang? Siapa yang busuk? Yang mengucapkan itu pikirannya penuh dengan kebusukan. Guru meditasi itu tidak pernah melihat jelek pada diri orang lain. Tetapi kan dia punya yang jelek-jelek Bante. Iya, itu tidak usah kita bicarakan. Kita melihat yang baik saja. Dan pikirannya selalu diisi yang baik. Maka yang keluar dari mulutnya adalah ucapan yang baik. Anda seperti Buddha. Karena tidak ada kekotoran batin pada pikirannya. Itulah Buddhist wisdom. Buddhist wisdom selalu meminta, cobalah kita melihat kemari dulu. Jangan melihat ke sana dulu, melihat kemari dulu, ke diri kita dulu. Baru kemudian kita melihat ke sana. Kok saya ini tidak dihormati, karyawan saya ini kok wah luar biasa ini bikin masalah ke sana ke sini. Kemudian orang-orang ini menjegal saya. Marilah lihat kemari dulu. Oh, karma saya berbuah. Saya harus lebih hati-hati, banyak berbuat baik. Baru melihat ke sana. Semoga dia yang berbuat begitu bisa sadar dan menjadi baik. Tetapi kalau melihat ke sana dulu, berbeda. Kalau melihat ke sana dulu isinya kebencian, kemarahan, kejengkelan, penasaran, dendam, dan ingin membalas. Oleh karena itu biasanya kalau ibu bapak mendapatkan masalah, ibu bapak akan datang kepada orang-orang tua, kepada para biku. Kemudian madul. Ya, kami para biku sering, aduh Bante, saya sudah berbuat baik. Saya sudah menjaga diri, saya sudah menempatkan diri saya dengan baik. Kok masih saja dia berbuat begitu, begini, mengganggu saya, menghujat saya, menghalang-halangi saya. Apa yang saudara harapkan dari kami, guru meditasi para biku? Ya mudah-mudahan Bante kan nanti begini tuh. Ya sudahlah, yang sabar. Ya nanti akan lewat.
Ini sedang dicoba begini. Kalau Anda datang kepada kami jangan harap dapat begini-begini. Wante, saya ini sudah berbuat baik, saya sudah menjaga diri, sudah hati-hati, masih dihujat, masih dihalang-halangi, masih difitnah. Saya akan mengatakan karmamu sendiri berbuah. Habis. Jawabannya mau bagaimana coba? Apa jawaban yang lebih baik dari itu? Tidak ada. Tidak dikasih Bante, tidak dikasih hiburan. Belakangan hiburannya. Nanti saja. Harus ditembak dulu. Karmamu berbuah. Oh iya. Baru belakangan. Nah, ya menjaga diri. Di dunia ini tidak ada yang kekal. Kesulitan, hal-hal yang tidak baik, rintangan yang kita alami tidak kekal. Tidak ada di dunia ini yang kekal, yang abadi. Muncul, tenggelam, muncul, tenggelam. Demikian juga keadaan, kejadian, kondisi mental, kecemasan, kegelisahan muncul karena ada kondisi tenggelam. Muncul sebentar atau lama tenggelam, terus begitu. Yang terakhir sekarang. Sudah 1 jam ini lebih. Yang terakhir. Kecemasan yang terakhir. Apakah kecemasan yang terakhir? Yang pertama, kecemasan karena celaan dari masyarakat. Karena masyarakat tidak menanggapi kita dengan baik. Karena masyarakat salah paham kepada kita. Karena masyarakat menghujat kita. Kecemasan yang kedua adalah apa yang nanti akan kita alami. Besok saya mengalami apa, lusa saya mengalami apa. Sang Buddha mengatakan, jiwitang aniatang, hidup ini memang tidak pasti. Sekarang saya di sini, besok sudah di tempat lain. Sekarang saya mengalami ini, besok akan mengalami yang lain. Apa yang akan saya alami nanti, apa yang akan saya hadapi nanti, yang akan kita alami adalah akibat karma kita sendiri. Akibat perbuatan kita sendiri. Jangan takut. Kalau bukan akibat karmamu, peristiwa itu tidak mungkin datang kepada kamu. Yang ketiga, apa yang membuat kita cemas? Sok nek sudah mati gimana Bante? Ya wis. Mau apa? Lalu bagaimana Bante? Apa ya nanti kita mesti mati? Ya mesti. Ya wis. Apa yang terjadi sesudah mati nanti? Sebetulnya agama Buddha tidak terlalu banyak berbicara. Apa yang kita alami sesudah mati? Apakah harus berjalan diuat yang sak lembar rambut dan lain-lain ya. Apakah nanti umat Buddha ini bisa masuk surga? Apa guru agung kita Buddha Gotama itu sudah memberi jaminan gitu ya. Kan pernah ada lelucon umat Buddha yang ditanya, Anda menjadi umat Buddha itu sudah dijamin belum masuk surga? Kalau yang agama yang aku anut ini sudah dijamin kalau nanti meninggal masuk surga. Lah gelisah. Umat Buddha ini gelisah. Karena tidak diajari bagaimana menjawab, bagaimana mendebat. Kemudian dia tanya kepada biku. Bantenya itu mengatakan, coba nanti kalau ketemu teman-temannya yang jalan-jalan itu, yang mengatakan Anda sudah dijamin atau belum, nanti tanya kembali. Nah kalau kamu sudah dijamin, oh udah, kami sudah dijamin. Berapa toh surga itu? Ya 1, surga ada berapa? Anda menjawab, surga dalam agama Buddha 26. Dewa Loka 6. Rupa Brahmaloka 14, Arupa Brahmaloka 4. 6 tambah 16 tambah 4, 26. Apa perlu jaminan? Kalau surga itu 1, seperti ada lubang di sana 1. Bolanya digelindingkan dari sini. Sulit itu. Bisa meleset. Berkali-kali diincer meleset. Nah kalau bolongannya itu 26, tutup mata, bleng, masuk.
26 ini Bapak. Ini kalau dibolongi 26 ini tidak cukup ini. Apa perlu dijamin? Itu tutup mata, bolanya itu melebu. Kan begitu. Jadi bagaimana Bante kesimpulannya? Tidak perlu kita mencemaskan setelah kita meninggal. Kalau Anda mengisi kehidupan ini dengan banyak kebaikan, hal-hal yang bermanfaat, akibatnya tentu akan baik. Tapi kalau Anda mengisi dalam kehidupan ini hal-hal yang tidak karu-karuan, menyakiti orang, tidak ada kejujuran, tidak mempunyai mental yang tegas, yang jelas, suka menipu, mencari muka, melakukan hal-hal yang tidak terpuji, belum saja meninggal, dalam kehidupan ini Anda akan banyak mendapat kesulitan. Nama tercela, tidak dipercaya, dihindari banyak orang, disingkirkan. Hidup tidak tentram, tidak tenang, tidak bahagia, tidak nyaman, merasa tidak ada artinya hidup ini, itu neraka. Itu kondisi yang tidak baik, itu alam yang tidak baik yang Anda alami dalam kehidupan sekarang ini juga. Dalam salah satu khotbah Buddha Gautama mengatakan, neraka dan surga Anda bisa mengalami sekarang juga. Apalagi setelah meninggal. Tetapi kalau Anda merasa hidup Anda berguna, saya tidak menjadi biku, saya tidak menjadi rohaniwan, tapi saya ingin menggunakan hidup ini semaksimal mungkin supaya berguna, bermanfaat, berfaedah untuk orang lain. Anda merasa puas. Kalau Anda bisa menolong orang yang sakit, kasih obat, orangnya aduh, matur nuwun, ya saya terima kasih sekali. Oh, kita merasa puas. Itu suatu kebahagiaan, itu surga. Itu surga. Anda mempunyai sedikit materi, tidak kekurangan. Anda bisa melakukan hal-hal yang baik untuk orang banyak. Menolong mereka semampu ibu bapak dan saudara-saudara. Punya waktu untuk meditasi, punya waktu untuk mendengar dhamma, punya waktu untuk menolong yang lain, menjaga ucapan, banyak teman, disenangi, dihargai, dihormati. Itu surga. Dalam kehidupan sekarang ini juga kita bisa menikmati surga. Dalam kehidupan sekarang ini juga kita bisa menciptakan neraka. Siapa yang menciptakan? Kita sendiri, perbuatan kita sendiri. Jadi nanti kalau meninggal bagaimana ya Bante? Saya cemas, ya salahnya sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa remote ya, mengambil kecemasan itu. Yang bisa mengambil kecemasan itu harus Anda sendiri. Bagaimana caranya? Ya, selain pengertian yang kita punyai, pengetahuan yang kita punyai, kita harus mempunyai latihan. Harus ada sesuatu yang kita lakukan, kebajikan yang kita lakukan, nilai-nilai yang baik yang kita lakukan. Tidak ada kegelisahan. Siap mati ya, oh siap, saya siap mati. Sekarang pun ya siap, nanti ya siap. Tapi kalau bisa ora loro gitu. Nggak bisa Bante, ya terserah karma kita. Tergantung ya, depend on our own karma, tergantung pada karma kita. Kalau karmanya banyak menyiksa dan sebagainya, mempunyai pikiran yang buruk-buruk, ya mungkin tersiksa juga. Tidak itu Bante, dari hidup yang lampau bisa berbuah. Tidak sekarang, mungkin dari hidup yang lampau. Mahamoggallana, siswa utama yang kalau dipatung itu ini Sang Buddha, ini Sariputra, ini Moggallana. Luar biasa, mempunyai kesaktian, mempunyai kegaiban, arahat lagi, orang suci lagi, murid utama lagi. Meninggalnya bagaimana? Sebelum meninggal itu dipotong-potong oleh perampok itu, oleh orang-orang jahat. Beliau dikejar, lari. Beliau bisa menghilang. Dikepung ya di satu gubuk di rumah ini, masuk. Dan Moggallana tidak ada. Sudah di tempat lain, dikepung lagi berkali-kali. Bante Moggallana menyadari, mengapa orang ini selalu mengejar saya? Dan selalu terkejar dan selalu terkepung. Oh,
karma saya berbuah, ya saya terima. Beliau dipotong, dipotong ini, potong itu. Karena dulu dalam hidupnya yang lampau, entah kapan dia pernah bersekongkel dengan teman-temannya untuk membunuh orang tuanya sendiri. Lama sekali itu masih ada sisa-sisa karma jahat itu berbuah. Dia terima. Ya sudahlah, akibat karma berbuah. Tapi beliau tidak mati. Beberapa detik, beberapa saat kemudian beliau meninggal. Karena beliau mempunyai kesaktian, setelah puas itu dicacah-cacah, dipotong-potong itu setelah puas, Moggallana, Arahat Moggallana bisa mengembalikan itu, badannya itu utuh kembali. Kemudian dia mencari Buddha, dia menghormat, waktu saya meninggal sudah sampai guru, izinkan saya meninggal. Habis. Itu akibat karma berbuah, sisa-sisa dari karma berbuah. Meskipun Bhante Moggallana itu dikatakan murid kepala, arahat yang luar biasa di antara dua murid Sang Buddha, Sariputra dan Moggallana. Apalagi kita. Mengapa Sang Buddha pernah digelundungi batu oleh Dewadatta? Tidak kena, batunya terlalu terbelah, tapi ada segumpalan ini yang kena jentiknya, jentik kaki, kelingking kaki sampai berdarah. Mengapa pernah 1 minggu tidak makan, lupa ngirim? Mudah-mudahan kalau Bhante berpuasa di sini tidak sampai lupa ngirim 1 minggu. Itu Sang Buddha lupa ngirim tidak kasih makan 1 minggu. Suatu ketika ada sesuatu, ada orang yang sentimen, ya. Beliau tidak bisa masuk ke kota. Dan macam-macam. Ada kemudian seorang wanita yang dikirim oleh orang yang tidak senang. Tiap sore dia datang ke wihara, tidur di depan. Kemudian pagi pulang. Kalau ditanya, dari mana kamu? Dari wihara. Loh, semalam di mana? Di wihara. Di wihara mana? Tempat Sang Buddha. Lama-lama perutnya jadi besar. Orang curiga. Apa yang dilakukan ini oleh Buddha? Siapa tahu. Setelah makin besar, dia menuntut masuk ke wihara, minta Buddha bertanggung jawab. Apa jawab Buddha? Beliau tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau beliau mengatakan tidak, orang tidak percaya. Andai kata iya, tentu mengatakan tidak. Buddha mengatakan yang sebenarnya tahu hanya saya dan kamu. Siapa yang sebenarnya tahu? Hanya saya dan kamu. Apa yang kamu lakukan itu yang benar, yang tahu hanya kamu sendiri dan saya. Lalu itu karena saking gedenya, lalu kebrojolan itu. Bantalnya itu jatuh. Cinca Manawika. Kalau ibu bapak membaca Jaya Manggala Gata itu ada cerita Cinca. Ada lagi Sundari Nanda yang dibunuh. Wanita dikubur di belakang wihara. Dicari, tidak ketemu berhari-hari. Akhirnya ketemu di belakang wihara, dikubur. Kemudian yang tidak senang pada Sang Buddha meniupkan isu. Sang Buddha berbuat yang tidak baik, pelanggaran seksual dan lain-lain. Wanita itu dibunuh dan dikubur di belakang wihara. Hampir waktu itu, kalau tidak Raja Bimbisara, Raja Pasenadikosala mungkin percaya. Tapi dikatakan betapa banyak kebajikan yang dilakukan oleh Buddha. Betapa banyak. Seorang Buddha tidak mungkin mati terbunuh. Tidak mungkin. Dan kalau dia mendapatkan masalah yang hebat, tidak mendapatkan makan, mendapatkan fitnah, tidak lebih dari 7 hari. 7 hari skandal itu terbongkar. Ada pertapa lain, ada orang lain yang membunuh wanita itu dan dikubur di belakang wihara. Kemudian dia menimpakan fitnah itu kepada Sang Buddha. Mengapa Bhante? Mengapa Buddha masih kena fitnah Sundari? Mengapa Sang Buddha masih kena fitnah Cinca Manawika? Mengapa Sang Buddha masih diancam hidupnya oleh Dewadatta? Mengapa? Jawabannya sama. Meskipun itu terjadi pada pribadi Buddha, jawabannya adalah ini sisa-sisa karma jelek yang dibuat oleh Buddha sendiri sebelum menjadi Buddha dari kehidupan yang lampau. Masih bisa berbuah Bhante? Masih. Siapa yang bisa stop karma? Kalau memang itu kuat sekali.
Buddha terima. Tetapi beliau mengerti. Berbeda dengan kalau kita menerima karma jelek kita. Yang timbul adalah marah, dendam, benci, menghujat, ingin membalas. Buddha menerima dengan sadar. Karmaku berbuah. Dan beliau melihat karma yang mana. Kalau bukan karma beliau, tidak mungkin itu datang pada beliau. Sekalipun beliau sudah mencapai pencerahan sempurna menjadi Buddha. Beliau pernah kena pusing beberapa kali ya. Kadang-kadang sukar untuk sembuh ya. Beberapa saat itu lalu sembuh, pusing lagi. Buddha mengatakan, dulu saya pernah lahir sebagai anaknya nelayan. Kalau ayahku pulang membawa ikan yang banyak, yang klepek, aku merasa senang. Senang melihat pembunuhan bisa menimbulkan pusing. Jadi kalau saudara pusing tidak sembuh-sembuh itu mungkin dulu saudara senang melihat pembunuhan. Simpati melihat pembunuhan, senang melihat pembunuhan, senang melihat kejahatan. Meskipun Anda tidak melakukan sendiri, akan menimbulkan dampak. Meskipun Buddha mencapai pencerahan, menjadi Buddha, dikatakan sempurna kebijaksanaannya, sempurna kesuciannya, karma itu masih berbuah. Apalagi kita. Lalu bagaimana Bante untuk menghadapi itu? Hadapilah dengan pengertian yang benar. Segala sesuatu yang muncul tidak kekal. Akibat karma muncul, iya tidak kekal. Dengan modal pengertian, dengan latihan, dengan kebajikan yang kita lakukan, dengan meditasi yang kita lakukan, kita akan menerima dengan kadar batin yang cukup kuat, meskipun kita belum arahat. Itulah cara mengatasi kecemasan. Jadi semua orang punya Bante? Iya punya, tergantung kadarnya. Makin baik pengertian kita, wawasan kita, makin baik latihan kita, makin baik kebajikan makin banyak kebajikan yang kita lakukan, kecemasan itu akan makin berkurang. Tapi kalau Anda tidak mau berusaha, Anda tidak bisa membuang kecemasan itu. Dan Anda tidak bisa bersembahyang pada Buddha, pada Bodhisattva. Please remove my worries, my kecemasan dan rasa tidak tenang, kebingungan, kemudian tidak bisa. Anda harus berusaha sendiri untuk remove kecemasan, kebingungan, kegelisahan. Ya pelan-pelan. Dulu saya pernah menjadi biku muda. Demikian juga biku-biku yang muda. Kalau mau khotbah, mau ceramah, cemas saya. Piye? Apalagi kalau jadwalnya sudah dibikin seperti Pak Joni, Pak Johan. Jadwalnya apa? Judulnya ini Bante. Wah, gimana ini? Dalang anyaran ini tidak banyak bisa punya cerita ini. Gimana ini? Cemas. Bagaimana audiensnya nanti siapa? Kalau ditanya tidak bisa menjawab bagaimana? Cemas. Bagaimana mengatasi kecemasan itu Bante? Ya harus belajar. Menambah pengetahuan, menambah pengertian, kemudian latihan. Kalau ada kesalahan, koreksi, belajar, latihan dengan niat yang baik, itikat yang baik, bisa. Sekarang saya tidak kehabisan cerita, saudara. Ayo Pak Joni, Anda mau minta lakon apa? Lakon yang aneh, saya akan buat sendiri cerita yang aneh. Latihan. Tidak bisa dengan dengan sederhana, oh Brahma, oh Buddha, berikan inspirasi, aku mau khotbah supaya aku mampu. Tidak bisa. Menurut agama Buddha, permohonan doa-doa itu hanya membantu emosi kita tidak cemas. Tapi kalau Anda tidak belajar, Anda tidak mempunyai latihan, tidak mampu melakukan pekerjaan, tidak mampu berceramah yang baik, ya tetap selalu cemas. Mohon, meminta, berdoa, ya mengurangi gejolak emosi. Tapi tidak menyelesaikan masalah. Terakhir satu contoh.
Tapi saya harus mengatakan ini zaman dulu, tidak zaman sekarang. Kalau saudara naik mobil, suratnya tidak lengkap, STNK-nya belum keluar, atau saudara tidak punya SIM, kemudian di depan ada momen, saudara cemas tidak? Wah, mau muter tidak bisa, sudah diketahui, kalau muter bisa dikejar, cemas. Tapi kalau di samping saudara ada yang pangkatnya tinggi, kapten, paling itu yang rahasia itu kopral atau apa, aman, cemas? Tidak, saya tidak cemas ya. Apa betul itu cara untuk menghilangkan kecemasan yang baik? Tidak. Di samping saya ini ada yang pangkatnya lebih tinggi apa ya? Sersan mayor bisa misalnya begitu. Itu paling kerojok balok 2 itu. Ya. Tidak cemas? Tidak, Bante, tenang. Ini cerita zaman dulu, sekarang mungkin sudah tidak begitu ya. Sampai ke sana, wah, komandannya sendiri yang rahasia, habis. Menghilangkan kecemasan dengan cara yang semu, cari backing. Bagaimana Bante supaya saya tidak cemas? Ya dilengkapi toh. Kalau surat Anda lengkap, saudara punya SIM lengkap semua, ayo mbok ada momen peng 10, ora apa-apa, tidak cemas. Itu cara mengatasi kecemasan yang benar. Kita tidak mencari backing. Sang Buddha ini, umat Buddha ini cari backing pada Sang Buddha? Oh tidak. Meskipun Sang Buddha, saya tidak cari backing pada Sang Buddha. Siapa yang menjadi backing Bante? Pengetahuan saya, pengertian saya, latihan saya. Pertama, suatu ketika ada perubahan. Kirim telegram, itu pertama kali dulu ditulis. Naskahnya lalu dihitung berapa suku kata bayar. Lama-lama tidak ditulis, pakai komputer. Disuruh mengetik. Lah itu bikin kecemasan itu. Mereka-mereka yang tidak bisa. Pak, saya tidak bisa. Tidak bisa ngetik saja. Tidak bisa saya. Hingga suatu ketika kalau harus kirim telegram lagi dia gelisah. Gimana ini? Saya mengajak keponakan saya. Kok kowe sing ngetike yo? Iya Pak, saya ngetikkan. Cemas sekarang? Enggak Bante, saya punya keponakan yang bisa ngetike telegram. Tidak cemas. Nah, kalau keponakannya tidak ada bagaimana? Cari backing bukan mengatasi kecemasan yang baik. Bagaimana Bante yang baik? Mengatasi kecemasan yang baik? Ya belajar. Belajar bagaimana ngetik di komputer. Wis ora usah keponakan, ora usah pembantu yang lain-lain. Aku wis iso ngetik dhewe, tidak cemas. Kalau Anda mempunyai perbuatan yang benar, sikap yang benar, kalau salah ya mengaku salah apa adanya ini, tidak menyembunyikan, tidak menutup, tidak mencari backing, tidak ada yang dicemaskan. Dulu saya pernah ditanya waktu menjadi biku baru-baru, dan saya diberitahu, kalau nanti ada umat bertanya, Bante tidak bisa, kamu tidak bisa, biku-biku yang senior mengatakan, bilang aja, mohon maaf saya tidak tahu jawabannya, selesai. Jangan ilmu gatok. Dipikir-pikir sendiri, dijawab-jawab sendiri, tidak benar nanti. Saya jawab, kalau tidak bisa, maaf saudara ya, saya tidak bisa menjawab pertanyaan saudara itu. Sangat sulit. Tidak cemas toh? Apanya yang cemas? Terus terang, raiso aku tidak bisa. Tapi kalau Anda berlagak seperti bisa, mereka-reka timbul kecemasan. Apa benar ini ya? Nanti jangan-jangan pertanyaan jawaban saya ini salah. Kemudian ada orang lain menjawab yang lebih benar. Kemudian terjadi dispute, terjadi perdebatan. Lebih baik tidak bisa mengatakan tidak bisa. Selesai. Kita tidak menyembunyikan sesuatu. Dan di dalam kehidupan sehari-hari hal itu sangat penting. Hal yang kecil-kecil kalau kita ya sudah ini. A ya A, B ya B. Selesai. Orang lain salah paham Bante. Yang penting ada niat yang baik.
ada motivasi yang baik, itu akan membuat bobot, ya, memberikan bobot. Apa yang kita lakukan itu tidak salah. Jadi Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, bagaimana mengatasi kecemasan yang terakhir, kematian? Marilah kita membuat persiapan. Tidak ada yang bisa memberikan garansi, tidak bisa memberikan jaminan kepada kita untuk kemudian. Yang bisa memberikan jaminan adalah kita sendiri. Kita mengerti, mempunyai pengertian yang lengkap, wawasan yang lebih baik, menggunakan kehidupan ini untuk banyak berbuat baik, berbuat hal-hal yang berguna. Kita akan meninggalkan dunia ini dengan tenang. Kalau nanti kering kematian datang, Panyawaro berangkat, ya berangkat. Saya tidak menyesali hidup ini, karena saya sudah mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang baik. Saya tidak mencemaskan kemudian saya akan kemana. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik, di kemudian kita akan menikmati yang baik. Dan itu berlaku bagi siapapun. Kita tidak usah khawatir, wah nanti di sana surganya dikapling-kapling, yang gak pernah sembahyang, kapiran dan sebagainya. Tidak ada urusan untuk itu. Kalau Anda mengisi kehidupan ini dengan baik, melakukan hal-hal yang baik yang berguna, akibatnya akan tentu baik bagi ibu bapak saudara. Tidak ada kecemasan dan tidak perlu mencemaskan sesuatu. Saya harus berhenti, dan ini sudah 8:30. Masih ada waktu kira-kira 20 menit ibu bapak untuk mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan. Sekali lagi semoga uraian ini bermanfaat. Mari kita remove, mengambil kecemasan yang ada di dalam diri kita dengan latihan, dengan pengertian. Hanya kita sendiri yang bisa mengurangi, tidak sekaligus mengurangi kecemasan itu. Tidak orang lain dan tidak ada backing untuk itu. Mari kita berusaha untuk kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Sambil menunggu pertanyaan, kami persilahkan kepada Yang Mulia untuk sekedar membasahi tenggorokan. Membasahi tenggorokan. Karena banyak sekali berbicara. Kami buka kesempatan kepada para hadirin. Namun karena terbatasnya waktu, kami coba untuk mempersilahkan 3 orang penanya terlebih dahulu. Masing-masing hanya mengajukan 2 pertanyaan dulu dengan syarat singkat dan jelas. Kemudian kami utamakan sesuai dengan tema pada malam hari ini. 2 pertanyaan. 2 pertanyaan untuk Mas. 2 penanya ya. Oh, 2 penanya. 2 penanya, lalu masing-masing penanya bisa mengendalikan dirinya untuk 1 pertanyaan. Oh, malah sehingga lebih. 2 penanya, 2 pertanyaan. Baik, nanti. Baiklah, 2 penanya dan masing-masing hanya 1 pertanyaan saja. Kami persilahkan, mohon singkat dan jelas. Silahkan Pak Pri. 1 lagi, silahkan mempersiapkan diri. Nama kami Prianto, terima kasih kesempatan yang diberikan pada kami. Pertanyaan yang akan kami ajukan adalah, di dalam kehidupan masyarakat ini, ada yang mulia, kaya raya. Ada yang mulia, kaya raya. Kaya raya, serba mewah dan berlimpah. Menikmati kesenangan. Namun ada juga yang hina, miskin, sangat kekurangan, hidupnya menderita, tidak bahagia. Satu contoh, kita punya utang. Padahal pada setiap saat bila kita teringat mempunyai hutang, maka akan timbul perasaan cemas dan khawatir kalau tidak bisa membayar hutang. Rasa cemas dan khawatir adalah merupakan faktor-faktor yang dapat mengganggu kondisi kesehatan. Bisa mengakibatkan sakit jantung, tekanan darah tinggi, stres dan lain sebagainya. Kalau boleh langsung ke pertanyaannya. Lalu bagaimana orang yang dalam keadaan demikian itu bisa bebas
dari rasa cemas. Itulah pertanyaan kami. Terima kasih. Ya, Terima kasih. terima kasih. Satu lagi. Satu lagi penanya. Saya lagi mikir ini jawabnya pendek atau panjang. Iya. Saya Silahkan, Pak, bisa berikutnya. menjawab amat pendek sekali. Silahkan penanya berikutnya. Silahkan. Ya, Mohon para hadirin mari. tenang Ya. supaya kita bisa memperhatikan pertanyaan dengan baik. Terima kasih. Nama saya Priyo, Pak. Ini Bandai. penanya dan pertanyaannya istimewa ini. Enggak, Bandai. Silakan. Sekedar tanya aja masalah tadi yang Bandai katakan karma tadi. Pak. Iya, karma. Iya. Jadi seperti ilustrasi yang Bandai ceritakan Mohon bahwa maaf Pak Priyo ya. ya, Ya silakan. jadi Bandai menceritakan bahwa saya punya karyawan sudah 20 tahun Iya, iya, mendadak tiba-tiba nyuri. iya, iya. Itu adalah karma saya. Iya, berbuah. Iya, Berbuah. Ya. berbuah. Oke. Iya, karma Jadi saya. masalahnya sekarang kan saya sudah 20 tahun itu kan saya sudah berbuat baik, Bandai. Iya, Kalau saya jelek kan mesti 2 tahun sudah keluar. iya, iya. 20 tahun pasti ada suatu baiknya. Iya, iya. Setelah dia nyuri, saya ketahuan saya laporkan polisi, akhirnya di penjara. Kira-kira karma apa yang harus saya terima gitu, Pak? Terima Iya, kasih. iya, iya, iya. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik. Saya menjawab yang pertama dulu. Berkelebihan, ada yang mulia, ada yang kekurangan. Tetapi yang kekurangan maupun yang berkelebihan ini punya kecemasan. Mengapa? Pak Prianto, betul ya namanya ya? Pak? Ya, Pak Prianto mengatakan karena dia hutang nanti dan memikirkan hutangnya tidak bisa membayar, timbul kecemasan. Bagaimana ini untuk mengatasi kecemasan? Ya gampang sebetulnya. Le utang aja akeh-akeh. Betul. Siapa yang create? Siapa yang menciptakan kecemasan itu? Kita sendiri. Kalau kita hutang sesuai dengan takaran kita tidak bisa menakar persis, tetapi kan bisa toh. Gaji saya sekian, penghasilan saya sekian. Kalau saya hutang 100 juta, tidak mungkin saya bisa membayar dalam waktu 2 bulan, 3 bulan. Tapi kalau saya hutang 1 juta dengan gaji sekian, penghasilan sekian, 3 bulan pasti lunas. Kalau tidak mempunyai sapaya, tidak mempunyai pertimbangan, perhitungan, kemudian ngawur, itu dorongan keserakahan yang timbul. Bukan pertimbangan yang sehat. Akan timbul masalah. Masalah itu membawa kecemasan. Siapa yang membuat kecemasan? Kita sendiri. Kalau kita berhati-hati, kalau kita menakar kemampuan kita sesuai perbuatan kita, keputusan kita sesuai dengan kemampuan kita, selain dengan niat yang baik, kita akan mengurangi kecemasan, kita akan mengurangi persoalan. Nah sekarang sudah terjadi Bante, masalahnya ini sudah terjadi. Hutangnya ini sudah banyak dan dia cemas, dia tidak bisa membayar. Bagaimana ini caranya mengatasi kecemasan? Ya jangan dilimpahkan kepada saya. Pikirlah sendiri, berusahalah sendiri, sekuat tenaga, hutang itu harus dibayar, selesai. Apa Bante tidak toh bisa kasih ilham di mana ada harta karun? Lah, nanti digali ya, wali sana gali. Dapat 1 lempeng itu, wah, hutang bisa terbayar ini. Tapi tahu-tahu ada tulisannya. Baca apa ini? Maaf, Anda belum beruntung. Ya itu konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Bisa-bisa dia dituntut masuk ke penjara, iya itu konsekuensi.
Karena karma sudah dilakukan. Saya ingin memberikan koreksi karma. Karma artinya perbuatan. Bukan nasib. Bukan yang kita alami. Saya memberikan khotbah ini membuat karma. Karma baik. Anda memberikan minum, memberikan makan, menolong obat kepada yang sakit. Saya membuat karma. Karma baik. Menipu, mencuri, menghina, memfitnah. Membuat karma juga. Karma jelek. Karma baik dan karma jelek berakibat. Akibatnya itu ya kita ditipu, kita kemudian kecelakaan, kita kemudian mendapatkan musibah. Itu tidak tepat dikatakan, wah karmaku. Tidak tepat, karmaku berbuah. Karena karma itu action. Apa yang kita lakukan itu karma. Yang kita alami itu akibat karma. Bante, kalau misalnya karyawan itu saya kemudian laporkan ke polisi dan kemudian dia diproses menurut hukum, kemudian dia diadili, kemudian dia masuk penjara. Boleh tidak seorang Buddhis melakukan itu? Boleh, sudah. Apakah itu bukan kejahatan? Tergantung. Apakah cetana, apakah niat Anda mengambil keputusan itu? Kalau niat Anda mengatakan ini sudah rada berat ini, dia melakukan ini sudah keterlaluan ini, harus ada cara supaya dia sadar dan dia tidak mengulangi apa yang dia lakukan. Tidak mempan hanya dengan nasihat agama, dengan norma agama, harus dengan hukum. Karena ajaran agama, hukum karma itu norma agama, moral. Tidak ada enforcement, tidak ada pemaksaan. Tapi kalau hukum positif yang diundangkan oleh negara itu ada enforcement. Kalau kamu melanggar ada pemaksaan. Mengapa Bante diciptakan hukum-hukum positif itu? Kalau orang tidak mau nggatek lagi hukum moral, norma moral, tidak mau nggatek lagi, tidak mau mengerti, tidak punya keyakinan lagi terhadap hukum karma, bahwa semua perbuatan berakibat, masa pedulilah, dia nerak saja, dia berbuat seenaknya saja. Hukum negara, hukum positif berjalan. Karena hukum negara ada enforcement itu pemaksaan, ada sanksi, ditangkap, diadili. Norma agama tidak ada. Saya menganjurkan jangan berbuat jahat itu. Ya jangan maling, jangan minum minuman keras. Ya kalau dia mau maling bagaimana Bante? Kalau dia minum minuman keras bagaimana? Kalau dia mau berbuat jahat bagaimana? Ya wis. Ayo Bante, sama-sama kita dia digerebek. Ulama bukan polisi. Dan ulama tidak boleh jadi polisi. Rohaniwan adalah rohaniwan. Rohaniwan jangan jadi polisi. Sebaliknya polisi juga jangan jadi rohaniwan. Nah kalau rohaniwan mau jadi polisi, wah ayo kita gerob, ayo kita gerebek, ayo kita adili, ayo kita hancurkan. Ini rohaniwan apa polisi? Itu tugas polisi, bukan tugas rohaniwan. Rohaniwan itu mengajarkan norma agama, tidak ada pemaksaan, anjuran, himbauan. Enforcement itu hukum negara. Tidak nggatek hukum agama, norma agama, hukum negara jalan. Boleh. Niat kita untuk mendidik. Semoga dia berubah. Karena mengubah sikap mental, mengubah moral itu sulit sekali. Kalau orang terpaksa, orang malu, orang takut, dia bisa berbuat baik. Dia bisa menghindari kejahatan. Tapi moralnya, mentalnya tidak berubah. Ada kesempatan dia melakukan kejahatan itu. Mendengarkan khotbah, mendengarkan ceramah. Selama wasa tiap minggu saya dhamma kelas 2 jam. Hari Selasa meditasi, hari Minggu masih khotbah. Orang mendengar, mengerti. Masih saja ada umat Buddha yang bermacam-macam, yang bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Ya. Karena moralnya, mentalnya tidak berubah. Tujuan dari agama Buddha itu bagaimana mengubah moral, sikap mental seseorang. Karena kalau moralnya tidak berubah, perilakunya tidak akan berubah. Berubah Bante? Iya, karena terpaksa, karena malu, karena tidak ada kesempatan. Kelihatannya baik.
Polisi kan pernah mengatakan saya biku, C itu sama dengan N plus K. Kriminal, perbuatan kriminal itu sama dengan niat plus kesempatan. Ada niat mau mencuri, tidak ada kesempatan. Banyak orang begini, ada polisi, ada apa. Tidak jadi dia berbuat jahat. Tidak ada kesempatan. Tapi kalau ada kesempatan, nyuri, marah, berbuat onar. Nah sekarang ada kesempatan. Materi-materi uang berserakan begitu, tapi tidak ada niat. Orang itu tidak akan berbuat jahat. Jadi kalau ada niat, ada kesempatan, ada kriminal. Ada C sama dengan N plus K. Ada niat tok, tidak ada kesempatan, tidak bisa. Banyak kesempatan, tapi sedikit pun tidak ada niat untuk berbuat jahat. Tidak terjadi kejahatan. Tetapi kalau kita melaporkan polisi, apa itu anggota kita, kemudian karyawan kita, kemudian yang lain, dengan niat, hancur kamu sekarang, rasain kamu sekarang, kapok kamu sekarang, mati di penjara beneran ya. Orang nyepet-nyepeti, nyebel-nyebeli, rada dikelilip, kejahatan. Meskipun kita tidak ikut melakukan, meskipun polisi menuntut dengan wajar, sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan. Dia dihukum sesuai dengan pelanggarannya. Dan dia keluar dengan sehat. Dia tidak mati, dia tidak celaka, dia tidak hancur. Tetapi harapan kita, niat kita seperti itu kejahatan. Oleh karena itu, Sang Buddha mengatakan, cetanahang bikawe kamang wadami. Karma perbuatan itu nilainya, bobotnya ditentukan oleh motivasi, oleh niat kita. Dalam bahasa Arab dikatakan nawaitu. Nawaitunya bagaimana? Nawaitu itu niat. Apa niat saudara? Apa motivasi saudara yang mendorong saudara mengambil keputusan itu? Apakah umat Buddha boleh jadi hakim? Boleh. Bagaimana dia harus mengetok palu, dia harus menghukum seseorang, dia harus dipenjara, dia harus menderita. Lakukanlah dengan niat yang baik. Minimal kita menjaga pikiran kita. Kalau tidak bisa menghindari keputusan yang harus diambil. Dengan keputusan yang saya jatuhkan ini, supaya dia sadar, dia kapok, terjadi perbaikan. Kalau tidak terjadi bukan kemampuan kita, di luar kemampuan kita. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita menjaga niat baik kita. Kita menjaga positive thinking kita. Kita berpikir positif pada siapapun dengan harapan dia menjadi baik. Karena itu kalau Pak Priyo mau menuntut yang bocengli itu ya kerjakan saja dengan niat semoga dia menjadi baik. Saya tidak bisa menceramai seperti Bante itu nanti diceramai sampai meniren, ya dia tidak akan gatek. Ya harus dengan cara yang lain. Ceramah dengan cara yang lain. Mungkin harus diborgol, mungkin harus masuk penjara, mungkin harus mendapatkan pendidikan kembali. Semoga dia berubah menjadi baik. Kita lakukan. Ada juga yang menulis email kepada saya. Dia dulu suka bermeditasi, mengerti Dhamma dengan baik, rencananya tidak menikah, akhirnya dia menikah. Dia tinggal di Malaysia. Suatu ketika dia tulis, Bante, saya sekarang menjadi pimpinan satu perusahaan yang besar. Bagaimana saya menggunakan tangan saya untuk membuat keputusan, memutuskan sesuatu, membuat PHK, membuat sanksi. Apakah boleh? Satu siksaan di dalam hati saya. Saya tidak tega melihat dia kena pemutusan hubungan, dikeluarkan. Bagaimana istrinya, bagaimana anaknya, bagaimana dia kecewa, bagaimana dia menderita. Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya pertahankan, dia akan membuat pembusukan di dalam company ini, di dalam perusahaan ini. Dia akan menular penyakitnya pada pegawai-pegawai yang lain. Saya balas, lakukan saja. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan kesalahannya. Kalau memang sudah seharusnya dikeluarkan untuk menjaga kepentingan yang lebih besar, keluarkan saja. Dengan cetana, dengan niat. Semoga dengan keputusan ini dia sadar, dia menjadi lebih baik. Apalagi kalau Anda memutuskan itu dengan sedikit nasihat. Mudah-mudahan dengan meninggalkan tempat pekerjaan ini kamu bisa mandiri.
mengubah sikapmu yang kurang baik. Ini menjadi pelajaran yang berharga. Kamu bisa mengambil hikmah dari keadaan yang tidak menyenangkan ini. Semoga kamu menjadi orang yang lebih baik. Kalau syukur kita bisa memberikan sedikit nasihat. Tidak ada sesuatu yang dikatakan tidak benar, salah dan sebagainya. Kita melakukan dengan niat yang baik. Ya saya marah Bante, ya. Biarosana patigasanya nanyamanya satu kami jaya. Meskipun marah dan membenci, jangan mengharap orang lain celaka. Marah dan membenci tidak baik. Tapi kalau tidak bisa menahan, ya bolehlah, okelah. Marah ya marahlah, membenci ya membencilah. Tetapi jangan mengharap orang lain celaka. Kita menjaga pikiran kita setidak-tidaknya masih di dalam koridor niat yang baik. Apapun keputusan yang kita ambil. Saya kira cukup sekian Ibu Bapak. Kita akan bertemu pada kesempatan yang akan datang. Dan ini sudah akhir bulan Juni. Bulan Juli mulai tanggal 14 di wihara ini ada biku yang akan menetap 3 bulan dalam masa wasa. Dan nanti Daya Kasaba akan membuat jadwal dan juga mungkin latihan-latihan meditasi. Biku yang berwasa di sini bisa memberikan bimbingan. Hanya mungkin karena sibuk harus memberikan kuliah di Salatiga, memberikan kuliah di Malang, di tempat lain. Tentu tidak bisa sepenuhnya berada di wihara ini. Oleh karena itu nanti jadwal akan diatur, judul-judul akan diumumkan, dan kemudian Ibu Bapak akan mendapatkan pemberitahuan sehingga bisa mengikuti dan belajar dhamma yang lebih luas, lebih banyak, lebih mendalam lagi. Sekali lagi semoga bermanfaat, dan marilah kita berjuang, kita maju, kita bertanggung jawab untuk diri kita sendiri sambil membantu yang lain untuk maju. Semoga semua makhluk berbahagia. Sekian, terima kasih.